Sejumlah anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dari Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah di Jawa Barat mendatangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024, untuk mengadukan bahwa Dewan Syuro kini cenderung tak punya peran lebih di PKB. Ketua LTN PBNU Ishak Zubaidi Rakib mengatakan bahwa sejumlah tokoh anggota Dewan Syuro dari PKB itu datang tidak diundang, tetapi berdasarkan inisiatif mereka sendiri untuk membantu tim di PBNU dalam memperkaya keterangan dan kesaksian terkait dengan permasalahan PBNU dan PKB. Untuk membuat laporan tim, untuk menentukan pleno itu lebih utuh lebih sempurna dan disampaikan kepada PBNU, kata Ishak usai menerima kunjungan dari para anggota Dewan Syuro PKB. Sejumlah anggota Dewan Syuro yang hadir itu, di antaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat Hafidz Sutansah, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Cirebon, Lutfi Andalusiai, dan Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Karawang. Keluhan terkait posisi Dewan Syuro di PKB itu disampaikan Lutfi Andalusiai. Menurutnya, peranan dari Dewan Syuro semakin hari semakin tidak jelas, bahkan kini dianggap tempat pembuangan. Kalau dibuang tidak bisa, akhirnya ditempatkan di tempat yang kelihatannya tempat baik, tetapi fungsinya tidak ada. Nama ada tapi fungsi tidak ada, kata Lutfi. Dia pun mengatakan bahwa para Dewan Syuro PKB di wilayah-wilayah lainnya pun merasakan hal yang sama terkait peranan. Padahal, kata dia, dulu Dewan Syuro memiliki peran yang penting dan mengambil kebijakan. Agak tidak nyaman juga antara pengurus DPC PKB, baik juga dari jajaran Syuro dan pengurus seolah ada sekat, kata dia. Sementara itu, Hafidz mengatakan bahwa dirinya tergugah untuk bisa mengadu ke PBNU yang ia anggap sebagai orang tua daripada PKB. Menurutnya PBNU merupakan organisasi yang melahirkan PKB. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy. Menurutnya tujuan dirinya hadir ke PBNU tak lain karena menyayangi PKB sebagai anggota. Kita hormati orang tua kita PBNU, yang sudah sepantasnya kita hormati, apapun yang difatwakan, apa yang diperintahkan, kata Hafidz. Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim 5 atau pansus yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya. Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja. Pembentukan pansus ini akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu. Pansus ini pun dipastikan akan bekerja secara efektif ketika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam Kiai Haji Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PBNU, yang saya banggakan teman-teman komunitas pengurus DPC se-Jawa Barat, serta sahabat-sahabat wartawan di gedung ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua, saya perkenalkan, nama saya Lutfi Andalusi dari Pondok Pesantren Sukunsari, Kabupaten Cirebon, salah satu pondok yang awal dideklarasikannya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Cirebon. Sebelum menjadi Partai Kebangkitan Bangsa, ada diusulkan nama Partai PKU, kemudian Bintang Sembulia, Bintang 9. Kemudian akhirnya menjadi Partai Kebangkitan Bangsa atas usulan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu di tempat kami. Nah, selanjutnya apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Forum DPC PKB Jawa Barat, se-Jawa Barat, yaitu Pak Haji Hafidz, itu memang benar. Saya hanya menguatkan di soal di pemberitaan terkait soal kehadiran Pak Lukman Edy, mantan Sekjen DPP PKB, itu menjadi kegalauan kami juga di tingkat kabupaten. Dan sebenarnya saya sendiri sudah lama, ini saya harus kemana persoalan ini, karena lama-kelamaan kok tidak tambah jelas
seperti posisi saya sekarang, saya di Wakil Sekretaris Suro DPC Kabupaten Cirebon, juga saya menjabat di Wakil Sekretaris PCNU di PCNU jabat. Nah, persoalan-persoalan ini obrolan dari teman pengurus DPC di Jawa Barat, ini gimana Kang, kok nggak tambah karuan, saya di posisi Suro kok kelihatannya nggak jelas lah, posisinya apa itu nggak jelas. Artinya posisi Suro itu tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa posisi Suro ini lebih kepada tempat apa, kalau bahasa kasarnya lebih tempat buangan, kalau dibuang habis tidak bisa, akhirnya ditempatkan yang kelihatannya tempat baik tapi fungsinya tidak ada, nama ada tapi fungsi tidak ada. Jadi bisa dikatakan kalau dulu saya di pesantren ya wujud dulu keadami, adanya itu seperti tidak ada. Nah, ini menjadikan persoalan, ini saya mau diapakan kalau begini terus. Nah, posisi hampir semua ngobrol dengan teman-teman di kabupaten yang lain ya sama Suro, di setiap DPC Suro ya begitu. Yang dulu Suro itu punya peran yang penting, bisa ngambil kebijakan yang strategis, ini seolah dibiarkan. Makanya kalau kemudian ya khususnya di beberapa kabupaten Jawa Barat ya agak liar juga, agak tidak nyaman juga antara kepengurusan DPC PKB baik dari jajaran Suro maupun dari Tangfid sekolah ada sekat. Nah, ini berawal dari adanya keputusan-keputusan yang tidak memihak kepada Suro. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.